Ya, Shalom yang Shalom. dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini saya bersama dengan ibu-ibu semua dapat mengadakan kebaktian masih di tengah pandemi, tapi kita juga tidak lupa besok kita akan memperingati hari kemerdekaan kita. Sebelum kita mulai ibadah wanita kita, izinkan saya dan kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk apresiasi dan kebanggaan kita atas Indonesia. Ya, mari kita akan nyanyikan lagunya. Ya, 76 tahun Indonesia. Tahun ini Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dan kiranya kita sebagai umat Kristen, sebagai ibu-ibu yang dikasihi Tuhan juga terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita mau berdoa dan kita mulaikan ibadah kita sore hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau telah memperpanjang 1 tahun lagi negeri kami tercinta, Indonesia. Walaupun 2 tahun terakhir kami dilanda oleh pandemi yang tidak ada habisnya sampai hari ini, tapi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesehatan, untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, untuk melihat segala perbuatan ajaib yang Engkau izinkan terjadi atas hidup kami. Kiranya Tuhan Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mari kita masuk dalam pujian. Amin. Bersyukur
Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam Dalam hidupku ini hanya air mata
dengan hati bersyukur kita boleh ada hari ini. Kita terus menaikkan syukur kepada Tuhan yang menciptakan hidup kita, yang memberikan kesehatan kepada kita sampai hari ini. Ketika kita kuat, itu bukan karena kita bisa, itu bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan yang menguatkan kita. Ketika kita lemah, Tuhan juga yang menguatkan kita. Give thanks dengan hati bersyukur. Mari kita panjatkan lagu ini kepada Tuhan. Panjatkan ucapan syukur kita atas negeri yang kita tinggali, atas dunia ini, dan atas semua yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Give thanks. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita syukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita syukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita syukur. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita syukur. Inilah kami Tuhan, kami mau terus hidup, mengucap syukur kepadamu. Kami mau terus hidup, menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu
Kiranya Tuhan, Engkau yang pakai lidah bibir hamba-Mu, Ibu Eni, Engkau yang telah menaruh firman-Mu hari ini pada lidah bibirnya, dan Engkau yang akan menyampaikannya kepada kita semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya persilahkan kepada Ibu Eni Pangestuti. Masih di mute? Ya. Sudah? Sudah. Shalom. 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 Mari kita sebentar akan tundukkan kepala, kembali kita akan berdoa ya. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini untuk kasih karunia Tuhan yang selalu ada, yang membuat kami selalu rindu untuk belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Walau dalam kondisi yang ada, hanya terbatas lewat ibadah online kaum wanita sore ini Tuhan. Namun kami sangat yakin firman-Mu yang sebentar kami dengar dapat tertanam di setiap hati kami kaum wanita, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan di setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan ya, salam kembali kepada kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Sharing firman Tuhan malam hari ini bertemakan merdeka untuk melayani dengan kasih ya, yang terambil di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Ya, puji Tuhan, ibu-ibu, ya, tepatnya pada tanggal 17 Agustus besok, ya, kita akan memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-76, ya. Yang ini angka menunjukkan bahwa mari kita bangsa Indonesia, negeri Indonesia yang kita cintai ini telah bebas dari penjajahan bangsa lain. 76 tahun Bapak Ibu ya, Ibu-ibu ya. Puji Tuhan. Tapi pada malam hari ini kembali kita akan membahas bagaimana Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari kubur telah memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya dari perbudakan kutuk dosa, termasuk kita pada malam hari ini ya. Kristus ya, Tuhan yang kita sembah sudah membayar harga Ibu-ibu ya untuk karya penebusan dosa kita, kesalahan kita ya, yang membuat hidup kita otomatis menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Amin. Tuhan baik ya Ibu-ibu. Di sini dikatakan merdeka dalam Kristus, bukan berarti kita bebas melakukan dosa, ya, bebas melakukan dosa, namun kita sebagai orang-orang percaya, sebagai kaum wanita yang sudah ditebus, yang sudah dimerdekakan oleh darah Yesus, kita harus ya berupaya mempertahankan atau berupaya berusaha mempertahankan apa yang menjadi standar kekudusan Tuhan, kekudusan Allah
yang sudah kita dengar, yang sudah kita sepakati, yang sudah kita tahu lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar selama kita mengikuti Yesus, ya. Karena kita tahu, ibu-ibu, hidup kita adalah kalau kita sudah ditebus, kita sudah dimerdekakan, otomatis, ya, hidup kita adalah tempat tinggal pribadi Roh Kudus sendiri, ya. Itu yang sudah otomatis, ibu-ibu. Kalau kita menyerahkan hidup kita, ya, maka hati kita, hidup kita, tubuh kita menjadi tempat tinggal pribadi Roh Kudus, ya. Di mana Roh Kudus itu, ibu-ibu, kita tahu merupakan tanda, ya, dari Allah yang menyatakan bahwa kita ini sudah menjadi miliknya. Amin, ya. Jadi setelah kita merasakan bahwa hidup kita ini dipenuhi atau ada penghuni Roh Kudus di dalam hidup kita, tentunya kita memiliki komitmen, ya, di dalam kita menjalankan kehidupan ini, ya. Jadi kita harus memiliki komitmen dasar, ya, hidup kita yang sudah dimerdekakan lewat kasih karunia Tuhan di atas kayu salib. Yang pertama, ibu-ibu, mengikut Yesus, ya, tentunya bukan soal seberapa keuntungan yang kita dapat, yang artinya kita hitung-hitungan, ya, ibu-ibu, tapi soal tetapi artinya, ya, bukan kemerdekaan itu yang sudah kita nikmati, yang sudah kita status kita ini merdeka, itu tidak untuk merugikan sesama, ya. Jadi mengikut Yesus bukan soal seberapa keuntungan yang kita dapat, ya, yang artinya bukanlah kemerdekaan itu merugikan, yang artinya di dalam kehidupan kita sehari-hari merugikan, di mana kita berjemaat, di mana kita bergaul, ya, untuk tidak merugikan sesama. Kemudian komitmen yang selanjutnya, mengikut Yesus, sudah jelas, bersedia tanpa batas dan memahami bahwa segala yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Ya, ibu-ibu, ini komitmen yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan sebagai wanita yang Tuhan sudah merdekakan. Yaitu bersedia dalam arti kata apapun yang Tuhan izinkan, yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Bersedia tanpa batas. Ya, dan kita memahami bahwa segala apa yang ada di dalam kita, milik kita, segala yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Yang artinya juga ibu-ibu, ini yaitu kepekaan kita, ya, untuk mengerti arti penguasaan diri. Jelas, ya, kalau kita sudah merasakan bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tentunya di dalam setiap aspek kehidupan kita peka, ya, untuk mengerti arti penguasaan diri. Ini sudah beberapa kali, ya, kita pahami, kita bahas di dalam online kita, ya, yaitu beberapa contoh itu banyak, ya. Jadi kita harus peka untuk mengerti arti penguasaan diri. Contohnya, ya, yang sering kita alami, yang kita hadapi, kita harus memiliki rasa empati, ya, atau sepenanggungan, baik di dalam lingkungan kita tinggal, di mana kita bergaul,
Apalagi di dalam kita berjemaat. Ya, jadi kita harus peka untuk penguasaan diri ini ya otomatis Bapak Ibu, Ibu-ibu. Jadi kalau kita ini melihat teman kita, saudara kita yang membutuhkan pertolongan, ya otomatis kita ini empati, kita sepenanggungan, dan kita sudah jelas akan bertindak. Itu salah satu penguasaan diri. Jadi kita tidak egois untuk kepentingan kita sendiri. Itu yang menjadi komitmen kita sebagai kaum wanita yang sudah dimerdekakan. Ya, Ibu-ibu, jelas ya. Jadi kemerdekaan itu bukan berarti kita bebas merdeka melakukan dosa, tetapi justru kita harus memiliki komitmen, syukur kita, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Kita memiliki beberapa komitmen yang harus kita kerjakan. Yang otomatis mengikut Yesus kita tidak akan, katakanlah kita tidak perhitungan seberapa kita memiliki keuntungan, ya, tetapi kita harus artinya tidak merugikan sesama. Itu yang pertama, dan yang kedua tadi sudah kita bahas, yaitu mengikut Yesus, memiliki kesiapan dan kesediaan diri yang total tanpa syarat. Ya, puji Tuhan, Ibu-ibu, contoh-contohnya tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak ya yang sudah kita alami, bahkan saya percaya, saya yakin ibu-ibu sudah bertindak. Apalagi di dalam masa-masa pandemi sekarang ini, masa-masa sulit, tetapi kita harus bersatu, kita bergandeng tangan, kita empati kepada saudara-saudara kita. Ya, puji Tuhan, ibu-ibu, ini yang bisa saya sampaikan, pendek, tetapi satu hal, kita harus memiliki komitmen dalam kehidupan yang kita yang sudah dimerdekakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Waktu dan kesempatan kami persilakan, Bu Gembala. Ya, puji Tuhan. Firman yang singkat, padat, tapi sangat jelas. Komitmen dalam menjalani kehidupan. Hari ini kita merdeka. Hari ini kita merasa kita sudah merdeka. Tapi ternyata yang Tuhan ingatkan kepada kita hari ini, apakah kita sudah merdeka dengan cara tidak merugikan sesama kita? Apakah kita sudah merdeka dengan peduli kepada sesama kita, atau kita malah merdeka karena kita sudah hidup satu keluarga rukun bahagia selesai gitu. Itu kan merdeka dalam keluarga sendiri gitu. Tapi ternyata hari ini Tuhan mengingatkan kita kalau mengikut Yesus bukan sekedar merdeka yang seperti itu, tapi sudahkah kita peduli dan tidak merugikan sesama kita. Itu yang harus jadi tanda tanya buat kita. Mungkin hari ini kita belum terlalu mementingkan, belum terlalu memedulikan sesama kita. Ayo hari ini, pedulilah terhadap sesama kita. Dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari mendoakan mereka. Itu sudah peduli ya. Kadang-kadang orang mikir, gimana cara peduli, wong aku aja kurang gitu. Padahal kan bukan gitu. Tuhan kan nggak bilang pedulinya harus berbagi apa yang kamu punya gitu kan. Hari ini Tuhan cuma bilang, pedulilah dengan mendoakan mereka. Pedulilah dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mereka. Ya, puji Tuhan. Kemerdekaan yang kita alami hari ini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Beberapa dari kita sudah Tuhan kuatkan, sudah Tuhan pulihkan. Itu juga artinya kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Beberapa dari kita yang mungkin sebelumnya mengalami masalah, mengalami suatu persoalan, dan hari ini sudah dilepaskan. Itu juga kemerdekaan yang dari Tuhan. Dan kita mau menyatukan hati kita, walaupun pandemi masih ada sampai sekarang, walaupun memang kasusnya sudah semakin menurun, tapi PPKM-nya lanjut enggak gitu terus ya.
itulah bangsa kita, itulah negeri kita tercinta yang harus kita terus doakan. Jangan pernah jemu-jemu mendoakan Indonesia, karena kalau kita jemu berdoa untuk Indonesia, siapa lagi yang bisa membantu kita, membantu negara kita untuk terlepas dari segala macam masalah dan persoalan. Ya, hari ini untuk bangsa dan negara kita, saya minta tolong Ibu Lucy berdoa bagi bangsa dan negara kita, agar semakin Tuhan pulihkan 76 tahun Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dan kiranya semua rakyat Indonesia bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, Ibu Lucy, lalu kemudian yang kedua, bagi jemaat GBT Mojokerto, yang memang hari ini semakin banyak yang sudah sembuh, semakin banyak yang sudah sehat, sudah pulih kembali. Tapi mari kita terus bersatu hati berdoa, sampai kita bisa kembali bertemu dalam ibadah offline, sampai kita bisa tenang kembali bertemu satu sama lain. Di sini saya minta tolong Ibu Wiwi berdoa. Ibu Wiwi berdoa bagi jemaat GBT Mojokerto semua. Lalu terakhir nanti saya yang akan menutup di dalam doa untuk kita semua di sini. Mari kita satukan hati kita. Ibu Wiwi bisa tolong di-unmute ya suaranya. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Engkau senantiasa memperingatkan kami untuk kami senantiasa peduli dengan sesama kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan memberikan kemerdekaan buat kami. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan buat kami untuk kami senantiasa mengucap syukur. Kami senantiasa berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan buat kemerdekaan yang berikan buat kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia ya Bapak. Mari Tuhan, Engkau senantiasa turut campur tangan atas Indonesia Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kemampuan untuk bangsa Indonesia ini lebih maju lagi ya Bapak. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau akan melalukan Indonesia ini dari pandemi yang ada ya Bapak. Dan kami bersyukur Tuhan, banyak anak-anak Tuhan sudah Engkau tolong ya Bapak. Engkau sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan ya Bapak. Dan kami berdoa Tuhan, terus juga berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Mari Engkau memberikan hikmat akal budi ya Bapak. Biarkanlah Presiden kami ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, roh hikmat akal budi, untuk memimpin seluruh rakyat Indonesia untuk lebih maju lagi ya Pak. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga akan munculkan anak-anak Tuhan yang bisa memimpin, bisa Tuhan menjadi tokoh-tokoh dalam Indonesia ini Tuhan. Mari Bapak, Kau munculkan anak-anak-Mu untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang taat, takut akan Engkau ya Pak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota Mojokerto. Kami bersyukur Engkau melindungi kota Mojokerto. Engkau melalukan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, angka kesembuhan hingga naik ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lawatan-Mu atas Mojokerto terjadi ya Bapak. Dan biarkanlah Mojokerto ini Tuhan menjadi kota yang sejahtera. Sebab sejahtera kota adalah sejahtera kami juga ya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memimpin kami semua di dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan mengucap syukur dan terima kasih buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, Engkau sudah menjaga dan melindungi kami. Engkau sudah memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami sembah. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami puja.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala perkara apapun Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pulihkan. Engkau akan pulihkan kembali seperti semula Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja-Mu Tuhan GBT di Mojokerto ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan Tuhan. Kiranya Engkau berikan kelancaran serta setiap apa yang kami lakukan di tempat ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi semuanya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu di tempat ini. Mulai dari majelis, full-timer, pemain musik, WL, singer, guru sekolah minggu, operator LCD, dan yang lainnya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pelihara, biarlah Tuhan yang memelihara dan berikan kekuatan biar kami tetap setia dalam melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Oh kiranya Tuhan Engkau pakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkau berkati keluarganya, Engkau pakai keluarganya Tuhan untuk melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa juga kami berdoa bagi seluruh jemaat dimanapun berada. Engkau berkati Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit atau sedang mengalami pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan sembuhkan Tuhan, Engkau akan pulihkan Tuhan, sehingga di mana saat kami akan beribadah offline Tuhan, oh kami bisa bertemu kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikanlah mereka kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kami tahu Engkau adalah tabib dan segala tabib. Engkau dokter dari segala dokter. Kalau ada yang susah Tuhan, kiranya Engkau hiburkan. Kalau ada yang mengalami sedih Tuhan, kiranya Engkau juga melawat dan memberi kehiburan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak yang baik, kami mengucap syukur kepada-Mu. Untuk hari ini, Engkau telah mengumpulkan kami dalam ibadah wanita. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang luar biasa yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu, Ibu Eni Pangestuti. Tuhan, kami mau belajar untuk dapat memperdulikan sesama kami. Kami mau terus belajar untuk tidak merugikan sesama kami, tapi kami mau berkomitmen Tuhan untuk bisa memedulikan mereka. Kami mau berkomitmen untuk bisa menjadi orang, menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Tuhan, kiranya Engkau berkati Ibu Yanto bersama dengan keluarganya. Kiranya Tuhan, Engkau yang tahu segala pergumulan beliau, Engkau yang tahu segala apa yang dihadapinya, dan kiranya Tuhan yang memberikan kelegaan kepada keluarga Ibu Yanto. Apapun masalah yang dihadapi, Engkau akan menolong. Apapun sakit atau apapun itu Tuhan, Engkau yang akan jamah. Dan Engkau akan terus bersama dengan Ibu Yanto dan keluarganya sampai selama-lamanya. Engkau memberkati segala pekerjaan, Engkau memberkati segala apa yang dilakukannya, dan Engkau terutama memberkati pelayanannya. Tuhan, pakai terus kehidupan Ibu Yanto sampai selama-lamanya untuk melayani Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk semua yang hadir pada ibadah hari ini. Engkau yang tahu segala apa yang dihadapi, Engkau yang tahu segala penyakit, Engkau yang tahu apapun itu Tuhan.
yang kami tidak tahu, tapi Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, dan kami percaya hari ini juga Engkau telah menjawab segala doa dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan tolong kumpulkanlah kami dalam masa-masa berikut, untuk ibadah-ibadah berikut yang tidak dapat kami laksanakan secara offline terlebih dahulu, tapi biarlah ibadah online ini dapat menumbuhkan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan ibadah kami sore malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.